Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bihi ma bin ni'mah. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya kedatangan tamu, tapi namanya saya udah lupa. Dulu dia beli Pak Pai namanya. Beli golok di sini udah hampir 8 tahun. 8 tahun kagak balik-balik kemari. Nah tapi dia balik kemari, alhamdulillah masih kicong golok itu. Ini udah saya Upgrade. lebih tajam dari yang kemarin karena ada batu asan baru. Nah udah saya upgrade. Nih Bang Haji, saya lupa nih namanya. Udah lama nih, masya Allah. Papai. 8 tahun yang lalu. Udah 8 tahun. Ya. 8 tahun golok ini baru balik ke Jakarta, baru balik saya lagi. Alhamdulillah nggak ada ya, dalam perawatan goloknya memang bagus. Kira-kira Bang Haji ini setiap tahun, setiap Idul Adha makan berapa leher Bang Haji? Sekitar 4 sampai 6 ekor. Tuh, Sapi ukurannya rata-rata 450 sampai 750. Iya. Berarti udah puluhan ya ini ya, udah pada jasa-asa ya. ini. Nah, alhamdulillah memang beliau ini makainya bisa dan ngerawatnya juga bisa. Sesuai sama anjuran yang saya kasih tahu itu, kalau habis pakai dicuci bersih, terus dilap kering, baru dimasukin sarung. Nah, ternyata yang saya bilang itu, yang saya kasih tahu, karena pengalaman saya kayak gitu, nah diikutin. Tapi akhirnya sama sih. Begini, nggak ada kalau bahasa Inggrisnya tieng, neyeng. Kalau bahasa Inggrisnya neyeng. Enggak neyeng sih ini. Kalau bahasa Arab ini karat. Jadi alhamdulillah masih mulus. Inggris Timur. Terus cara perawatannya dia udah bagus. Nah ini yang saya demennya, dari mata goloknya ini nggak berubah. Ya. Padahal dia mentong ini mentok-mentok tulang ini. Diturunin gini mentok tulang, ditarik mentok tulang. Memang tajamnya asik. Dari dulu sampai sekarang dia udah kagak berubah, dia enak bener tajamnya. Nah awal-awal beliau kemari beli golok ini seminggu sebelum mau lebaran, itu 8 tahun yang lalu itu berebut itu buat belinya. Nah kebenaran tinggal hatu-hatunya ini nih. Nah ini Bang Haji yang beli. Saya bilang yaudah Bang Haji pakein aja. Terus dibilang cara makainya udah saya kasih tahu, terus cara perawatannya udah saya kasih tahu. Alhamdulillah aman sampai sekarang. Jadi kalau kayak begini ya, yang jual goloknya seneng bener ini. Bener. Apik dirawatnya. Apik ngerawatnya. Ya mudah-mudahan sampai turunan anak cucu ya masih kayak begini. Kalau memang yang ngerawat ini benar, iya. Terus yang kedua, saya ucapin terima kasih juga ini, karena udah kemari terus posisinya masih kayak gini, ngerawatnya benar, pemakaiannya benar, motongnya juga syar'i ini orangnya. Wah, iya, motongnya juga syar'i, jadi enak benar. Nah kalau udah kayak gini tuh, semua orang yang punya golok Chris Doren ngerawatnya ikutin caranya kayak gini. Alhamdulillah udah bertahun-tahun, hampir 8 tahun lebih nih, di tahun ke-9 berarti masih benar-benar indah tuh, cakep. Sama ada lagi udah 5 tahun baru pulang, dan 6 tahun baru pulang. Padahal mah subhanallah, saya cuma kosrek gini-gini doang, kosrek gitu, nggak pakai begini begitu, begini kagak. Udah mundur maju, udah kayak poco aja, kayak poco gitu. Nggak ada kelebihan, nggak ada kekurangannya. Tapi ya alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke yang pakai golok sembelih Chris Doren itu rata-rata ya nggak ada sih yang bilang begini buat gitu, begini gitu. Alhamdulillah nggak ada. Ada juga yang bilang begini goloknya, wah itu parah. Tapi ternyata setelah dibawa kemari itu bukan beli di saya. Ya.
Tapi banyak brand-brand GSQ yang pakai nama saya dijual ke orang lain, tapi pas buat bagi saya cek ini bukan punya saya. Terus dia coba hubungi lagi yang jual ini, ternyata udah mati nomor teleponnya. Udah nggak apa-apa, bawa kemari, saya cebokin, saya bagusin. Ya saya mau tanggung jawab namanya. Saya punya brand ya, orang budak-budak ya, saya bagusin lagi, saya startin. Gitu. Kebanyakan kalau mau hari raya ini nih, mau setiap tahun itu banyak sekali yang asal makan GSQ itu. Oknum yang nggak bertanggung jawab. Di GSQ gitu. Hati-hati. Jadi orangnya kan ada yang nyari golok tuh banyak banget ya. Nah, jadi ada orang yang mengatasnamakan ini golok GSQ bener asli gitu. Tapi setelah dipakai ya beda mutunya. Terus setelah lebaran baru mereka pada yang lihat YouTube, terus nomor telepon saya ditelepon. Setelah ditelepon dibawa kemari, berarti bukan golok saya gitu. Itu banyak tuh yang kayak gitu tuh. Dan Naji rata-rata tahu ya produksi ini biar saya tahu kan. Ada ketahuan ciri khasnya tahu. Gitu. Nah, alhamdulillah ini udah rapi saya benerin, dan satu lagi pisaunya udah rapi. Nah, terus ini pisaunya nih kecil. Kalau di kristal katanya gompal, nah ini kristalnya ada nih. Nah, kalau saya kristal kayak gini tuh, ini di kristal, nah ini kagak ngapa-ngapa matanya, malah bagus kalau di kristal. Nah, kalau ini udah berapa tahun ini? Sama ini. Sama. Nah ini kagak ngapa-ngapa ini, masih asik. Tapi kalau pengen main kristal, misalnya ini tajamnya di 6.000, ya ini di 8.000, ngikut dia 8.000. Nah, cara ngasahnya misalnya di 5, nah kristalnya di 5 juga gitu. Jadi enak maininnya. Nah kayak gini, udah motong lagi. Kalau mau gini, motong lagi. Nah ini adalah yang paling asik kalau main kristal. Kita tahu kelas tajam pisaunya, terus halusnya honingnya, gitu. Finishing. Iya, di finishingnya. Jadi jangan kristal ini pisau ini tajamnya di 8.000, kristalnya kristal di pinggir jalan, yang geri. Nah itu pasti rusak ini pisaunya. Kalau udah sekolah, udah naik kelas, berarti dia udah ngajar. Jangan belajar naik ke bawah ininya gitu. Iya, ini harus naik terus. Jadi kalau kristal, kalau pengen bagus dari pongkol sini, nah ngadunya di sini, nah tingginya segini, karena ngasanya segini, dapat misalnya gini tuh, enak kristalnya. Ujung ketemu ujung, nah misalnya gini. Nah, kata dia, kok diginiin bisa tajam? Diasah dulu bang, bukannya digini-giniin tajam. Bukan dikoseng tajam, bukan, diasah dulu biar tajam. Udah tajam diginiin tambah tajam. Kenapa? Mata pisaunya diri gitu. Kalau orang yang motong daging tuh di pasar tuh, misalnya baru 5 kali motong, 6 kali motong, nah digini lagi buru-buru. Nah, jadi lu motong lagi udah tumpul-tumpul karena matanya didiriin terus. Gitu. Nah, jangan ininya di 8.000, ininya di 1.000. Ya, ini jadi balik hancur matanya. Gitu. Mentah lagi. Nah, udah. Terus yang kedua saya mau ngasih tahu, kalau cara perawatan yang benar untuk pisau nih, kemarin ada juga tuh ibu-ibu, Pak jangan golok aja dong cara merawatnya, pisau juga mesti dirawat gitu dia. Nah, dulu udah saya terangin kalau pakai mangkok tuh bisa tajam. Tapi cara perawatannya ini kalau pisau yang biasa nih, yang pisau-pisau per ya, itu kalau habis dipakai, misalnya dipakai motong-motong, bukan dipakai apa dia cuci biar bersih. Udah gitu cuci dilap. Nih, misalnya ini posisinya begini nih.
habis motong-motong banyak dah, mau motong bawang, mau motong daging, mau motong buah, mau motong sayuran. Yang penting habis dipakai, dicuci biar bersih. Nah, dikeringin begini nih. Tuh. Dikeringin begini. Udah kering, disimpan ada tempatnya dah. Misalnya mau ditaruh di gelas kayak digituin, nah ditaruh diginiin kayak di rumah dah. Gitu. Pokoknya disimpan dah. Ada tuh di rak piring, ada tempatnya. Nah, diginiin aja udah tuh. Simpan, ntar kalau mau pakai ambil lagi. Gitu. Jadi enggak neyeng-neyeng, enggak karatan. Gitu. Malah tajamnya awet. Gitu. Kalau di kayu perawatan kayak gitu. Ini banyak juga saya diserang ibu-ibu. Nggak adil. Tentang masalah golok mulu. Iya. Nah, ini buat ibu-ibu juga yang nonton. Ternyata banyak juga yang nonton video saya. Ibu-ibu. Jadi tukang sop bakery banyak juga ibu-ibu tuh. Jadi ya alhamdulillah sih jadi pada paham. Ya, apalagi ya bapak-bapaknya juga udah pada paham masalah tentang golok, tentang pisau, tentang perawatan. Terus cara ngasah udah saya udahin dari GSQ itu semua udah komplit. Nah, untuk teori motong, nah untuk teori motong yang gede nanti saya praktekin untuk episode yang berikutnya. Nah, ini saya mengucapkan terima kasih aja buat Pak Jetai. Sama-sama. Apa nama bener sih asli? Painuddin. Oh iya. Ini Pak Inudin yang udah datang ke GSQ udah 8 tahun. Saya cuman dari tampangnya doang, gila banget. Masih rumah saya belum begini, belum di bawah. Iya. Masih di bawah pohon jambu. Masih di bawah pohon bambu dulu tuh, pohon jambu dulu masih di bawah. Kamu nyesek kalau iya. Dulu masih tahun segitu tuh. Kalau orang mau beli golok ke GSQ itu ngantrinya panjang. Ngantrinya panjang. Nah, ini termasuk antrian ke 120.000 ini. Betul. 3 hari belum balik saya betul. Jadi bukannya ngomong bohong ya. Maaf ini bukannya GSQ lagi ngagul bukan. Ini emang ada orang yang kagak dapet golok sampai berantem ada kemari-mari banyak cerita. Karena dulu golok sembelih yang bener-bener saat ini zaman dulu cuma ada di GSQ. Jadi nah setelah GSQ booming tuh dulu tuh 2010, nah baru pada ngikutin. Itu orang-orang yang pada belajar di sini semua tuh, yang belajar di GSQ, yang belajar ngasah, yang belajar ngeberdingin, yang belajar mirrorin, semua yang belajar anak murid dari Sabang sampai Merauke datang ke sini, alhamdulillah semua udah pada bisa. Ada juga yang udah pada dagang, nggak apa-apa, emang disuruh. Gitu. Kalau saya kiai udah pada jadi ustad tuh. Udah pada ngajar ya. Udah ada yang buka pelatihan, semua komplit tuh deh. Nah, udah itu pengalaman zaman dulu waktu awal-awal jual golok. Padahal mas saya nggak sangka kalau bakalan jadi kayak gini. Nah dulu sebenarnya saya tuh nggak motong, cuman saya menjagalin dulu masih kerja. Nah saya ini lulusan dari Hotel Borobudur, pensiunan. Saya pensiunan Hotel Borobudur. Jadi dasarnya buat golok itu dari ilmu meteorologinya saya udah paham. Jadi sampai tinggal di Jepang 2 tahun udah ngalamin. Jadi di sono mau ngasah gimana pun di Simbasi itu hari Jumat rata-rata orang semua pada ngasah pisau. Jadi saya dari sana tuh udah tahu, oh begini orang ngasah pisau. Jadi bukannya di Jakarta, saya pergi dulu terbang, nyari ilmunya di sono. Kebenaran di Hotel Borobudur direnovasi, nah saya dikirim ke sono. Kebenaran di sono, nah saya nyari ginian. Nah kebenaran ada yang ahli gini, nah saya nanya-nanya, nyambung. Nah sampai sekarang saya pulang ilmunya ke Jakarta, saya terapin, akhirnya saya bisa kayak ini berlanjut gitu, berlanjut. Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang jadinya gitu. Ya
dari tajam standar, apa kelas tajam, apa di super tajam. Jadi kita udah paham sekarang. Jadi kalau orang-orang dulu bilang dia ngerasain golok begini, terus kata dia, oh ini halus bener, oh ini mah gak tajam. Nah itu dia nggak ngerti, iya salah. Sebenarnya kalau di gini itu yang benar-benar udah halus banget, nah itu udah overhaul tajam nih, udah yang tajam. Nah dia taunya, oh ngereges, wah ini gereges, ini tajam bener. Sebenarnya itu batunya hancur, bukan apa. Ketika dia pakai motongnya dosa, ya, gitu. Udah kagak mau lagi. Itu pengalaman saya dulu buat teman-teman. Dasarnya saya main golok, ya saya juga karyawan dulu, bukannya dari kecil main golok, bukan dari udah gede. Karena hobi main ginian ya, akhirnya jadi keterusan, sampai pensiun. Jadi tukang golok saya gitu. Jadi tukang golok naik haji, bukan tukang bubur naik haji, tukang golok naik haji. Nah sekarang banyak, kalau misalnya saya pengen bikin konten orang yang datang kemari terus yang udah punya golok 5 tahun 4 tahun banyak, tapi baru datang kemari banyak benar. Cuman ya udah jadi saya timbulnya ya kagak bagus juga. Cuman ini karena kemarin ada sekelentingan yang kurang bagus. Ya kalau golok gini yang namanya per mah ya itu mah nggak apa-apanya gitu. Tergantung supirnya bang ya gitu. Kalau punya mobil Mercy baru, terus saya punya mobil Kijang butut, saya bisa nyupir, punya mobil Mercy nggak bisa nyupir, saya mah bodong gitu. Jadi saya puncak mah sampai bisa nyupir. Lah punya mobil Mercy nggak bisa nyupir, agak nyampe puncak gitu. Iya, jadi kayak gitu aja, nikmatnya kayak gitu. Jadi jangan dibilang oh ini bahan lawas kurang bagus buat pakai motong-motong. Justru bahan lawas itu yang udah keuji. Iya, betul. Iya, udah keuji. Modelnya klasik. Enak. Bener modelnya kagak ngebosenin kalau bahan lawas itu. Kenapa? Sesuai. Bang Haji minta bikin model Betawi, keren model Betawi. Ya, pabrik kan mana ada model Betawi? Nggak ada. Model Cibatu, keren model Cibatu. Semua. Model Bowie itu babenya Betawi, gininya Cibatu. Jadi anaknya namanya Bowie. Bowie dia sebenarnya dulu nggak namain begitu, bukan. Ujung awal yang main golok itu ya gini ceritanya nih, cerita Bowie nih dulu nih. Jadi saya dulu main ketarisi itu bikinnya Cibatu sama Betawi, golok Betawi itu beda gitu. Gimana supaya manis? Ada orang-orang yang bener-bener desain golok, coba-coba, begini gini ini, coba kita rubah palanya, tundukin dikit. Wah ini kepalain dikit, wah ini manis. Belum ada namanya, Bowie, belum ada namanya. Terus kata dia, wah ini kalau udah main Bowie cakep ya, apa sekarang bisa Bowie pada ngikut. Sejarahnya dia di sini. Gitu. Orang Tarisi pun dulu nggak ada golok Bowie, nggak ada. Dia taunya ya model model kulit kacang tuh Betawinya gitu, papak lurus gitu. Nah kalau kita kan Betawinya agak bagus tuh, saya agak cakep tuh, gendut gitu. Nah terus karena kita buat sembelih, kita sesuaiin. Oh berarti ini kalau kesini tiga setengah bagus. Kalau dulu lebar, bikin masuk lo. Wah lah. Seboros-borosnya. Iya. Jadi kalau misalnya mau motong, kalau dia lagi ngompat, ditok aja mati sapinya. Karena goloknya gede bener. Tebal. Gitu. Berat bener. Nah lama kelamaan ya karena kita sering banget, oh ini begini kagak bisa, nah kita rubah dikit-dikit. Nah akhirnya ya kejadian tuh sampai aku begini. Kalau orang sana mah nggak demen golok kita, karena dia kan buat beda fungsinya. Kalau dia kan buat nebas, buat utan-utan. Iya, kalau kita buat sembeli, kita tipis-tipis matanya. Kalau dia mah hancur pakai golok saya gitu. Nah kalau goloknya saya pakai potong nggak bisa juga, tebelan gitu. Jadi beda-beda fungsinya. Gitu.
Itu sejarahnya main golok di Tarisi ya begitu. Dulu bang di Tarisi itu golok masih 125, nempa itu saya masih ngalamin 20.000, 15.000 nempa, 15.000 iya dulu nempa. Jauh bener, jalanannya masih becek, masih hutan dulu. Kita tuh udah melalang buana soal dulu. Main ke sana. Ada tuh teman saya namanya Bang Iwan. Nah itu dia ada saya sono. Ngendalin sono. Itu ada Ustaz Jujun juga tuh dia itu. Awal-awal pengen tahu sono ya dia ngajak sono tuh. Akhirnya dia udah rapi main golok, lah saya masih terus gitu. Ya, alhamdulillah masih di sono. Kalau di Tarisi kalau bilang sekarang nih, kalau bilang GSQ, wow udah berbalik angkat tangan. Karena yang angkat nama golok itu ya bukan sebangga sih ya. Dulu orang beli golok cuma 175.000, 150 paling mahal. Lah saya udah jual golok 1 juta. Ya, betul. Gitu. Karena kualitas. Iya gitu. Paling mahal golok dulu di sini. Paling mahal banget. Nah saya angkat derajat mau nggak mungkin gue jual segini aja. Kenapa? Kita punya ilmunya, ada kualitasnya gitu. Kalau jual golok, ya ini golok namanya. Lo beli tuh golok sono, murah gitu, bisa 160, 300, bisa sampai 500. Golok tuh namanya. Tapi kalau beli kualitas, wah ini tajam, enak dipakainya. Nah itu baru. Gitu. Jadi fungsi ya, Pak. Soal fungsinya. Kalau orang bilang, oh golok GSQ mehong, mahal, bohong itu. Datang aja ke sini. Ini jadi tahu. Iya. Saya kasih kalau datang mah. Iya. Saya kasih bener. Jadi tahu kualitas GSQ itu yang benar-benar asli, apa yang kagak jadi tahu, jadi paham. Ya. Udah kayak gitu aja. Mudah-mudahan pertemuan saya Bang Haji ini Allah memberikan berkah ya panjang umur, bisa ngalamin lagi buat tahun yang akan datang. Ya, Amin. Balik lagi. ini pasti dia nggak bakal kemari lagi. Iya, nggak bakal nongolnya 8 tahun sekali. Iya Bang Haji ya, 8 tahun sekali baru nongol. Iya, nongol. Nah, saya juga udah lupa, makanya ini siapa ya orang. Ya habis kalau kesini nggak ditolak. Iya. Biasa balik, jangan masih tajam ya, masih tajam. Iya. Emang dia pernah kemari. Saya lihat matanya, kan kalau ngelihat golok tajam ya, diginin aja tajam. Orang nanya, itu kok dia diginin dulu? Tahu ya tajam. Tahu. Bener tahu. Ya itu namanya tolong ilmu kayak gitu. Ada ilmunya semua. Gitu. Bukan ahli banget kagak, tahu aja gitu. Paham doang. Gitu. Ya, Bang Haji ya. Alhamdulillah. Sebelumnya saya minta maaf, Bang Haji udah sampai kemari. Ini udah saya rapiin, Bang juga udah rapi. Ya, besok udah bisa dipakai buat ibadah lagi. Ya, pesan saya ya rawat lagi deh, yang benar. Mudah-mudahan ya kalau kita masih ngalamin masih enak, sampai buat anak cucu bisa ngalamin buat pakai buat kenang-kenangan. Oh ini golok bapak gua gitu. Dan manfaatnya untuk sama-sama juga. Iya, buat masyarakat juga ya. Jadi juga kita pakai motong, orang lihatnya, satu potongannya bagus, kedua lihat orang senjatanya. Iya, betul. Rata-rata orang cari mana goloknya. Iya. Kalau goloknya, golok cakep banget. Alhamdulillah, itu namanya. Nah ini saya serahin. Makasih. Ya. Alhamdulillah, makasih banyak.